Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar Anda semua, para pemirsa, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat berbahagia bersama keluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan sedikit bercerita kembali. Ada satu doa yang doa ini dari kecil kita hafal. Ya, cuman mungkin ya mohon maaf sering kita remehkan. Bahkan tidak main-main. Doa ini sangat luar biasa dahsyatnya dan menjadi penentu untuk antara kita dan orang tua dan kesuksesan kita, insya Allah. Baik, sebelum lebih jauh lebih panjang, terima kasih banyak yang sudah membantu untuk seperti biasa di subscribe, like, dan share. Yang mau komen-komen monggo silakan di bawah di kolom komen, atau yang mau sharing-sharing kita bertukar pikiran, berbagi, atau mau testimoni juga nanti akan saya ceritakan di channel ini. Silakan menghubungi saya di nomor ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu doa yang ini sangat luar biasa dahsyatnya, dan ini menjadi penentu keberkahan daripada kehidupan kita. Ya, setiap kita pasti menginginkan kesuksesan baik secara materi maupun secara lainnya ya. Karena setiap kita inginkan hidup yang senang, bahagia bersama keluarga. Nah, maka ada satu doa yang itu luput dari ingatan kita, atau naudzubillah bahkan kita meremehkan. Ya, doa apakah itu? Ya, doa untuk kedua orang tua. Ya, doa untuk kedua orang tua. Kita semua pasti hafal ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya, semudah itu ya satu kalimat ini, tapi sangat dahsyat luar biasanya. Bahkan tidak sedikit kita melupakan, bahkan meremehkan. Naudzubillah sama naudzubillah. Teman-teman, ibu, bapak ya, pada video kali ini saya menceritakan ini karena salah satu ada kisah yang sangat luar biasa, di akhir nanti akan saya ceritakan. Yang itu menentukan, yang pertama, kenapa kita harus baca doa itu. Ya, doa sederhana itu kelihatan sederhana, tapi dahsyat luar biasa fadilahnya. Yang pertama, bisa memberhentikan naudzubillah apabila orang tua kita sudah meninggal. Ya, mohon maaf, mungkin beliau sedang diazab. Ya, mungkin beliau di alam kuburnya sedang disiksa. Sedangkan di atas muka bumi ini kita membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Tahu nggak? Seketika itu pun, andaikan beliau disiksa, Allah perintahkan untuk menyuruh tuh malaikat berhenti menyiksa orang tua kita. Ya, sampai sebegitunya. Kemudian tidak berhenti di situ. Di akhir kitab Bulughul Maram itu diceritakan ada satu hadis ya. Cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka apabila sehari saja dia tidak membaca doa itu untuk orang tuanya. Coba itu bayangin ya. Dikisahkan, kita akan masuk pada sejarah. Ada dua kisah asli ini. Di tahun 90-an dahulu ya, di tahun 90-an tepatnya di daerah Solo. Kita kenal ada salah satu habaib yang berkarisma luar biasa, penuh kelembutan. Beliau adalah bernama Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi ya, Solo sana, cucu daripada sahib atau pengarang daripada yaitu Maulid Simtuturor. Dikisahkan di tahun 90-an dahulu, kurang lebih di masa-masa moneter dahulu itu,
di Solo itu banyak para pengusaha batik, ya, pengusaha batik, tas, ya, pakaian dan lain sebagainya. Nah, mereka ini kurang lebih punya komunitas. Di ketika itu dikisahkan di masa-masa moneter dahulu, pabrik-pabrik mereka drastis merosot pendapatannya. Ya, ya, namanya pengusaha, namanya usaha bisnis harus ada penjualan dong, ya kan gitu. Tiba-tiba satu waktu beberapa lama itu merosot usaha mereka, ya, pemasukan mereka sedikit, bahkan hampir bangkrut. Maka ramai-ramailah mereka para pengusaha batik itu mendatangi Habib Anis, menceritakan, mengeluhkan bagaimana kondisi bil khusus usaha mereka. Maka kemudian tips apa yang diberikan oleh Habib Anis? Habib Anis menyuruh mereka baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ba'da subuh, ya. Setelah sholat subuh, setelah zikir, tutup doa, kemudian dawamkan baca doa ini berapa? Sebanyak 100 kali. Dawamkan setiap hari. Maka pulanglah kemudian para pengusaha ini dan menjalankan apa yang diwejangkan oleh Habib Anis ini. Kemudian belumlah sampai waktu sebulan, mereka datang lagi kepada Habib Anis. Kalau kemarin mereka datang membawa keluh kesah air mata, hari ini mereka membawa senyum bahagia. Apa pasal? Ternyata selama ini, ya, kurang lebih sebulan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Habib Anis, ya, baca doa untuk kedua orang tua sebanyak 100 kali ba'da subuh atau setelah salat subuh. Alhamdulillah, ya, perusahaan mereka, ya, usaha mereka enggak jadi bangkrut, malahan, ya, pelanggan itu kembali berdatangan. Bukan hanya pelanggan yang dahulu, bahkan pelanggan baru pun berdatangan kembali. Allahu Akbar. Ya, ini doa untuk kedua orang tua. Maka wajar ketika ya, materi ini saya ambil dari kajian haul seseorang yang diisi oleh Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus Ciawi, ya. Kemudian ada satu kisah lagi, ya. Dikisahkan ada seorang ulama bermimpi, ya. Ada seorang ulama bermimpi, kurang lebih kalau nggak salah namanya Abu Kilabah, ya. Abu Kilabah ini bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat TPU, ya, pemakaman. Namanya pemakaman, banyak kuburan. Nah, di dalam mimpi itu beliau melihat kuburan yang segitu banyaknya itu seperti ini. Keluarlah para penghuninya itu berada di pinggiran setiap kuburan. Mereka sedang duduk dan kondisi tangan seperti ini. Nah, seperti sedang amin, ya. Setiap mereka di kuburan duduk itu, di atas tangan ini ada seberkas cahaya. Ada cahaya yang begitu terang dan terpancarlah di setiap wajah mereka itu senyuman bahagia. Tapi Abu Kilabah ini melihat ada satu makam, ya, ada satu makam itu sama posisi seperti ini duduk, tapi nggak kelihatan cahaya, dan muka si mayat itu, penghuni kuburan itu dalam kondisi menyedihkan. Maka datanglah nih Abu Kilabah kepada si mayat tersebut. Maka bertanyalah, wahai penghuni makam, aku lihat penghuni makam lain itu di tangannya ada cahaya dan terlihat mukanya senyum. Sedangkan engkau, mengapa tangan engkau gelap dan engkau menangis? Maka berkatalah ini si mayat kepada Abu Kilabah, wahai hamba Allah, ketahuilah bahwasanya aku tidak mempunyai amal. Aku tidak mempunyai amal dan aku tidak mempunyai sesuatu yang aku bisa laporkan kepada Allah agar aku bercahaya. Maka kemudian
Selesailah mimpi tersebut, terbangunlah Abu Kilabah. Dan Abu Kilabah mendatangi ini ahli keluarga yang tinggalkan, ya, anak-anaknya. Maka laporkanlah, diceritakanlah apa yang pernah dilihat di dalam mimpinya Abu Kilabah. Begini begitu dikatakan kepada keluarganya. Maka kemudian nih anak-anaknya, ya, yang ditinggalkan oleh almarhum, semuanya menjerit menangis jadi-jadinya, memohon pertolongan, bimbingan kepada ni ulama yang bernama Abu Kilabah. Maka kemudian Abu Kilabah membimbing ini anak-anaknya, cucu-cucunya untuk melakukan ibadah. Yang tadian nggak sholat dah, yang nggak ngaji dah, gitu. Coba sedekah atas nama untuk orang tua. Ya, niatkan berapapun sedekahnya, ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, ke pondok pesantren, majelis taklim, niatkan untuk orang tuanya, dihadiahkan untuk orang tuanya. Maka kemudian dilakukan apa yang dianjurkan oleh Abu Kilabah. Singkat waktu kemudian, beberapa hari, ini Abu Kilabah bermimpi lagi. Bermimpi dengan kondisi yang sama. Di pemakaman yang sama, semuanya terlihat cahaya. Semuanya tidak terkecuali si penghuni yang kemarin di tangannya itu tidak bercahaya, sekarang bercahaya dan terlihat dari wajahnya yang indah, senyum berkah. Maka nih Abu Kilabah datang kepada ini si penghuni makam. Ya. Apa dikatakan? Hai Abu Kilabah, wahai hamba Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak engkau telah menyampaikan keluh kesahku pada anak cucuku. Dan ketahuilah, hari ini aku tersenyum bahagia dan aku seperti tetangga-tanggaku yang lain. Cahaya ini, ya, aku menangis seperti ini sekarang karena aku dapat kiriman pahala, kiriman sedekah, istighfar, doa dan lain sebagainya dari anakku sebab engkau menyampaikan kepada mereka. Terima kasih ya Abu Kilabah. Allah Akbar. Kisah selesai. Coba apa yang selama ini diamalkan oleh ini anak? Abu Kilabah menganjurkan untuk perbanyak meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tuamu, sedangkan mereka sedang diazab di alam kuburnya. Dan hari ini, Allah Akbar, mereka semua berbahagia di alam kuburnya. Dan ini anak-anak yang di atas muka bumi masih hidup. Mereka yang tadian bertengkar kembali berdamai dengan saudara sesamanya. Dan tidak berhenti di situ, mereka sejahtera dalam hal ekonomi. Allah Akbar. Maka dari itu, yuk mudah-mudahan sedikit kisah ini bermanfaat. Dan jangan sampai lupa, ya, jangan sampai lupa setiap kita sholat, ya, 5 waktu, jangan pernah tinggalin ini doa, ya. Jangan pernah tinggalin ini doa. Seberapapun bejatnya, mohon maaf, seberapapun orang tua kita masa lalunya, ya, penuh dosa atau tidak, ya, beliau punya kita dan kita adalah aset bagi mereka. Ya, kita menentukan akan berada di mana orang tua kita, di neraka atau di surga. Ya, tidak berhenti di situ. Ya, kalau kita ini anak-anaknya, ya, kalau kita ini anak-anaknya, ya, ketika nanti naudzubillah orang tua kita sedang berada di neraka, kita ada di surga, berkah anak soleh, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala berkahnya anak soleh. Mereka yang sedang diazab dapat kita tarik tuh, dapat kita tarik sehingga mereka enak di tengah surga bersama kita, insya Allah. Mudah-mudahan, ya, kisah singkat ini, sederhana ini, Allah jadikan ibrah buat kita dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan lagi, ya, sama-sama kita dawamkan, ya, kita dawamkan doa untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah lunaskan segala hutang-hutang kita, Allah kabul hajat-hajat baik kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sudah bantu untuk di subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.